Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di pertemuan channel ini. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai hal yaitu strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, materi ini saya adopsi dari materi Dr. Syihabuddin MSI. Materi ini disampaikan pada saat pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti pada Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Untirta. Nah, dalam materi ini sebenarnya sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh kami, salah satunya sebagai dosen, di mana kami sebagai dosen harus mampu memberikan pemahaman dan mampu memberikan motivasi kepada para mahasiswa dan mahasiswi bagaimana mereka untuk giat belajar gitu. Dengan adanya pembelajaran dan ataupun strategi dan motivasi ini, maka ketika mahasiswa dan mahasiswi akan belajar, mereka lebih meningkat lagi dan lebih terampil dan lain sebagainya. Dan pemahaman dalam sebuah materi atau pembelajaran dalam kelas mereka dapat eh, lebih baik gitu, lebih enak dan lebih menikmati apa yang mereka butuhkan. Nah, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan menurut yang tadi saya sampaikan adopsi materi ini dari Dr. Syihabuddin, kurang lebih nanti saya akan beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama, oke, di sini ada definisi ya. Di sini ada definisi, yang pertama ada definisi strategi. Nah, definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi dalam artian bahwa strategi itu ibaratnya tuh mungkin kalau bisa diceritakan seperti berperang, ibarat itu. Berperang, bagaimana strategi supaya berperang itu menjadi bisa berhasil gitu. Nah, sama juga dalam ketika kita masuk dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan ada beberapa strategi yang harus kita sampaikan, ataupun ada beberapa strategi. Dengan strategi tersebut, maka pendidikan yang akan kita sampaikan menjadi terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah proses interaksi antara mahasiswa atau mahasiswi dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini yang termuat dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, pembelajaran ini dalam artian bahwa menyampaikan suatu materi, menyampaikan suatu hal kepada siswa ataupun siswi. Dengan adanya pembelajaran ini, maka mereka akan memahami apa yang perlu mereka tangkap ataupun apa yang perlu mereka cerna. Gitu. Nah, ini ada definisi dari strategi dan pembelajaran. Kalau disimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah strategi menyampaikan suatu materi kepada siswa atau siswi ataupun pendidik dan lain sebagainya. Dengan adanya strategi pembelajaran ini bisa eh, dapat mampu memberikan pemahaman yang lebih baik. Ini ada beberapa pengertian ya, pengertian menurut para ahli, di mana strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen atau pendidik dan mahasiswa atau peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Ini menurut Dick dan Carey tahun 2012 di jilid 3 halaman 3 ya. Kemudian ada strategi pembelajaran adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Ini menurut Hilda. Kemudian ada strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan
materi pelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Ini menurut Suparman. Jadi dalam artian bahwa strategi pembelajaran ini yang intinya bahwa yang seperti yang saya sampaikan di awal, merupakan strategi pembelajaran itu bagaimana kita menyampaikan suatu materi ataupun pelajaran sehingga hal-hal tersebut bisa membuat siswa atau siswinya itu paham gitu atau mengerti apa yang kita sampaikan. Mungkin tidak hanya sebatas mengerti, tapi mereka sebenarnya harus paham sebenarnya. Intinya harus paham dulu. Ketika mereka sudah paham intinya, maka kedepannya akan mengerti gitu apa yang harus diselesaikan gitu. Di sini selanjutnya ada pentingnya strategi pembelajaran. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan sebuah bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur pendidikan yang diantaranya peserta didik, pendidik, software, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidik adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa, mahasiswi atau peserta didik, masyarakat maupun dari pendidik ataupun dosen. Nah, dengan pasti ya sangat itu namanya pendidik ataupun pembelajaran ya. Kegagalan pendidikan pasti ada implikasinya atau ada imbasnya ya. Salah satunya adalah dalam suatu negara gitu. Dengan maka akan ketahuan kalau dalam suatu negara itu ternyata kurang pendidiknya ataupun pendidikannya itu bisa disebut gagal, otomatis negara tersebut akan hancur gitu, akan terbelakang ibaratnya. Entah seperti apa kotanya ataupun negaranya gitu. Bahkan tidak bisa mengikuti arus perkembangan globalisasi gitu. Tapi beda lagi kalau dalam pendidikannya itu berjalan lancar ataupun bahkan bisa menjadi sebagai pelopor dalam di dunia gitu, dunia pendidikan gitu. Otomatis negara itu menjadi acuan bagi negara-negara lain bagaimana sistem mereka itu kok bisa seperti itu. Otomatis bakal ada yang mencoba untuk menyesuaikan ataupun menjiplak dan lain sebagainya lah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada pentingnya strategi pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, yang kedua mencapai tujuan pembelajaran, yang ketiga menarik minat belajar peserta didik, yang keempat memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Ini ada pentingnya ya, sangat penting sekali, karena kalau tidak adanya strategi otomatis ya akan rancu gitu, akan kacau gitu. Karena hal-hal apapun yang tidak adanya urutan dulu ataupun tidak ada apa sih yang harus kita lakukan itu otomatis ya bakal bingung. Tapi kalau kita sudah pertama kita harus melakukan apa, kedua apa ataupun disebut strategi, maka akan runtuyan kegiatan yang akan kita laksanakan itu akan terlaksana lebih baik gitu. Ini ada memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, memberikan mencapai tujuan pembelajaran dan menarik minat peserta didik, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam strategi pembelajaran. Di sini ada 5. Nanti saya akan jelaskan di bawah. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry ya atau SPI. Kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris SPE, strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM, strategi pembelajaran kooperatif SPK, dan strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Yang pertama di sini ada strategi pembelajaran inquiry.
Rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencapai dan menemukan sendiri. Jika jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan, proses berpikir ini bisa dilakukan melalui tanya jawab atau antara dosen dan mahasiswa. Jadi strategi ini ibaratnya itu seperti diskusi lah, diskusi ataupun tidak hanya dosen saja yang menyampaikan materi, tapi ada timbal baliknya ataupun ada komunikasi yang lebih intens kepada mahasiswa gitu. Ketika mahasiswi mereka tidak mengerti, maka langsung tanyakan gitu, langsung tanyakan seolah-olah kita ngobrol gitu. Tapi dalam artian mereka harus apa yang ditanyakan itu bisa memuat apa yang mereka tidak pahami ataupun apapun yang mereka kurang paham gitu. Dengan adanya tanya jawab ini otomatis dalam ruangan ataupun dalam kelas itu menjadi ramai ataupun menjadi apa ya, lebih aktif gitu. Beda lagi kalau dosennya itu hanya menyampaikan saja, hanya menyampaikan materi, otomatis hanya satu arah gitu, sehingga kurang kurang baik gitu ataupun kurang menarik gitu ya. Kemudian ada strategi pembelajaran ekspositoris ya, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan secara lisan ataupun verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam situasi ini, dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara sistematik dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Mungkin ini bisa saja, tapi sebenarnya tergantung dosennya juga bagaimana menyampaikan. Terkadang apa yang kita sampaikan juga harus lebih enak lah, lebih enjoy gitu apa yang kita sampaikan. Dengan enjoy lebih enaknya lagi, dengan enjoy dan enak, otomatis yang kita sampaikan akan lebih dipahami oleh para mahasiswa ataupun mahasiswi. Kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman. Nah, di sini kalau pembelajaran berbasis masalah itu memberikan ada suatu masalah. Dalam masalah itu bareng-bareng kita bagaimana kita menemukan solusinya nih, bagaimana kita menemukan cara menyelesaikannya gitu. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Nah, kalau yang keempat ini jadi ada suatu kelompok. Dalam suatu kelompok itu diberikan suatu strategi bagaimana memberikan suatu pendidikan, strategi pembelajaran gitu ya. Kemudian ketika mereka berhasil gitu, berhasil melaksanakannya, memahami, maka akan mendapatkan penghargaan ataupun reward. Ibaratnya tuh ada seorang anak ketika pulang dari sekolah, dia mendapatkan ranking ketiga gitu. Jadi itu dikasih contoh dikasih sepeda. Wah, ini kata anaknya kalau dikasih ranking ketiga aja dikasih sepeda gitu, apalagi ranking ke satu. Gitu. Nah, itulah ada beberapa motivasi, ada beberapa strategi ataupun motivasi yang akan mengangkat seorang pelajar itu lebih menarik gitu, lebih lebih giat belajarnya gitu. Nah, inilah strategi yang keempat. Kemudian ada yang strategi yang kelima, yang terakhir ada strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Strategi ini terapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh si mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Jadi ini lebih ke dalam bagaimana kita sebagai dosen ataupun sebagai pengajar merangsang pikiran mahasiswa itu untuk selalu berpikir ataupun memberikan hal-hal yang baru gitu ataupun bagaimana memecahkan masalah ataupun bagaimana mendapatkan suatu hal yang bisa oh ternyata ini oke bagus nih bisa lah gitu. Nah itu kita sebagai pengajar itu membimbing lah ya bagaimana biar mahasiswa atau mahasiswinya itu menemukan konsep sendiri gitu, apa yang harus dikuasai ataupun apa yang harus dipahami.
Kemudian di sini ada karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini ya karakteristik proses pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita acu ataupun apa yang bisa kita pelajari gitu dengan adanya hal-hal karakteristik ini, sehingga apa yang kita akan sampaikan, oh gila nih, menyenangkan gak nih buat anak-anak nih ataupun buat para peserta gitu. Ada motivasinya enggak, atau memberikan ruang gitu untuk kita komunikasi gitu. Jadi tidak hanya satu arah tapi dua arah, ada timbal balik kita sebagai pengajar menyampaikan suatu materi dan ada dari pesertanya. Kemudian ada motivasi belajar di perguruan tinggi ya. Di sini ada pengertian move rate, menggerakkan kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Tanpa ada motivasi, proses belajar akan kurang berhasil. Meskipun seorang memiliki cakapan yang tinggi, mahasiswa atau siswa akan kurang berhasil dalam belajar jika motivasinya lemah. Ini menurut Dedi Supriyadi. Kemudian ada motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menyebut kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar tersebut sebagai motivasi belajar. Ini sebagai menurut Dimyati. Jadi dalam artian bahwa motivasi itu suatu rangsangan kepada para mahasiswa atau siswa bagaimana mereka itu biar semangat gitu, biar semangat dalam proses belajar gitu. Dengan adanya semangat otomatis mereka akan mampu nih langsung memahami apa yang harus dipahami gitu. Beda lagi kalau mereka kurang semangat gitu. Kalau mereka kurang semangat ya akan sulit gitu. Mereka akan sulit memahami materi yang oleh dosen ataupun pengajar disampaikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Kemudian di sini ada motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar. Untuk mencapai itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa sangatlah penting karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Kemudian ada ciri-ciri motivasi belajar, ini menurut Sardiman, antara lain yang pertama adalah tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif, dapat mempertahankan pendapatnya, kemudian tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini, senang mencari dan menyelesaikan masalah soal-soal. Nah, ini ada ciri-ciri motivasi belajar. Kemudian di sini ada fungsi motivasi dalam belajar ya. Fungsi motivasi sebagai pendorong untuk berbuat suatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Penentu arah perbuatan, yakni arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Ini dengan adanya motivasi pasti ada fungsinya gitu, ada fungsi lainnya gitu. Pertama, peserta siswa ataupun mahasiswa itu lebih semangat gitu.
Kemudian mereka lebih ada usahanya gitu, ada kreativitas dalam belajarnya. Gitu. Di sini ada cara untuk menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa, antara lain memberi angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai, yang hendaknya akan angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jadi dalam artian memberi angka ini memberikan nilai yang membuat si mahasiswa siswinya itu lebih puas gitu dan ternyata saya belajar ini dapat angka yang besar nih, otomatis motivasi mereka akan lebih meningkat lagi. Kemudian ataupun memberikan hadiah, yang memberikan hadiah seperti yang di awal saya sampaikan, dengan mungkin ketika seorang siswa dapat ranking 3 diberikan sepeda, bagaimana dalam pikirannya, kalau saya ranking 1 mungkin bisa lebih dari ini gitu ya. Dengan adanya hal-hal tersebut bisa motivasi ataupun hal-hal yang lain gitu yang menurut kita ini kok kecil, tapi padahal imbasnya itu sangat luar biasa. Kemudian ada kompetisi, baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Individu juara kelas, kelompok lomba-lomba. Jadi kompetisi ini dengan ada kompetisi seseorang pelajar mahasiswa itu akan saya harus menjadi lebih baik lagi, harus bisa mengalahkan pesaing saya. Nah, itu seperti adanya motivasi. Kemudian ada membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Nah, ini membangun belajar positif ya agar motivasi belajar meningkat. Pertama adalah mengatur iklim belajar, buat perbedaan dari sejak pertemuan awal, mempersiapkan lingkungan fisik, prasarana, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, mengajar dengan menghubungkan dunia IT, mengembangkan strategi belajar yang menarik, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Jadi ada beberapa hal agar lingkungannya itu lebih nyaman. Jadi harus kita sebagai pengajar ataupun sebagai dosen kita harus buat perbedaan gitu dalam pertemuan pertama dan selanjutnya. Ataupun dalam kesan pertamanya itu mereka, dosennya itu pengajarnya itu asik nih gitu. Otomatis mereka akan lebih enak gitu. Kemudian ada prasarananya menunjang, kemudian lingkungan sosial tempat belajarnya itu enak dan nyaman. Kemudian ada strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama adalah gunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, gunakan variasi media, bila tempat gunakan humor dalam prestasi perkuliahan, kemudian gunakan peristiwa nyata sebagai contoh, gunakan teknik bertanya. Jadi ada beberapa hal di sini ada di garis bawahi. Metode penyampaian perkuliahannya harus seperti apa, jangan hanya monoton gitu, karena kalau monoton otomatis siswa atau mahasiswi itu mereka akan cepat bosan gitu. Kemudian ada variasi media, tidak hanya menggunakan PowerPoint tapi ada video dan lain sebagainya. Kemudian ada humor, kita harus bercanda dulu lah bagaimana biar suasananya itu tidak kaku gitu, hanya belajar tapi ada merefresh ibaratnya itu. Ibaratkan suatu komputer kalau kita gunakan untuk kerja gitu, atau saat ada hangnya, ada loadingnya gitu. Sama dengan manusia, dengan kita terus belajar ngomong, mendapatkan materi, otomatis otak itu terbatas. Tapi gimana kita harus merefreshnya? Salah satunya adalah dengan adanya humor gitu. Kemudian ada kaitannya dengan dunia nyata ataupun kita kaitkan dengan keadaan lingkungan. Contohnya dalam saya sebagai dosen arsitek, dalam arsitektur kita harus bagaimana sih suatu desain itu yang lebih baik, kita harus terapkan eh, dalam dunia lingkungan mengajar gitu. Kemudian ada teknik bertanya ya, teknik bertanya. Oh yang tentang buat itu ya Pak, video ya di YouTube ya. Itu caranya gini Pak, kan hanya bikin aja ya. Jadi Bapak lebih
yang ini ya. Selanjutnya ada sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu mengetahui, menjadi diri sendiri, melakukan dan hidup bersama. Jadi sukses dalam belajar itu bukan hanya kita oke selesai, oke lulus gitu. Tapi tidak hanya seperti itu gitu. Tapi kita harus tahu gitu, harus paham. Mungkin hanya tahu aja oke, tapi kurang gitu. Tapi kita harus paham gitu. Dengan kita paham, otomatis hal-hal yang kita perlu dalam kehidupan lingkungan, atau nanti dalam dunia kerja, kalau kita sudah paham, otomatis tidak akan kesulitan gitu. Kemudian diri sendiri menjadi oh inilah saya gitu, tanpa harus menjadi oh saya pengen kayak dia gitu. Enggak, jangan gitu. Jangan sampai kita pengen seperti orang A gitu. Tapi kita harus lebih dari orang A gitu ya. Dengan adanya motivasi itu kita menjadi lebih semangat lagi. Kemudian ada melakukan gitu ya, melakukan hal-hal yang apa yang kita sudah pahami, kemudian ada kooperatif lah, hidup bersama ataupun apa yang kita pahami itu sudah terlaksana. Nah, mungkin itu ya materi yang bisa saya sampaikan mengenai strategi belajar dan motivasi belajar. Pada intinya, pada kesimpulannya bahwa strategi belajar adalah suatu proses lah, proses bagaimana kita menyampaikan suatu hal sehingga pelajaran ataupun materi yang akan kita sampaikan dapat dipahami oleh peserta. Dan motivasi belajar itu bagaimana kita merangsang mereka untuk semangat belajar. Dengan adanya semangat belajar, maka mereka akan mampu memahami, akan cepat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.